Video kali ini adalah mengenai apa aja yang harus Anda ketahui, apa aja yang harus Anda persiapkan kalau Anda mau mendaftar program doktor di Institut Teknologi Bandung. Oke, check this out. Apa aja yang Anda harus ketahui sebelum Anda ingin mendaftar ya ke program doktor ataupun magister di Institut Teknologi Bandung. Apa aja yang harus Anda persiapkan. Baik, kita ke sini, mana dia, Google Chrome ya. Nah, pertama-tama, oke, ini saya kecilkan dulu. Kita pergi ke namanya itu USM ITB ACID ini. Oke, USM, ujian saringan masuk ITB. Oke, ini untuk penerimaan mahasiswa ITB yang baru. Bisa dilihat sendiri, ada fakultas-fakultasnya bermacam-macam ya. Jika kita klik program sarjana bukan program pasca sarjana ITB, kita klik seperti ini ya. Nanti di sini ada program doktor, magister ya, program magister, doktor, ada doktor kemitraan dan seterusnya. Kita pilih yang nomor 2, program doktor. Karena kebetulan saya ingin yang program doktor. Oke, program doktor. Baik, ini adalah informasi umum ya. Informasi umum. Program doktor akan dilaksanakan, seleksinya, penerimaannya adalah April ke Juni. Biasanya kalau kita yang awam sih lihat biaya pendidikan dulu gitu ya. Berapa sih biaya pendidikan? Nah, ini kita bisa lihat biaya untuk seleksi masuk itu 600.000 ya. Ya kan? Kita bisa lihat di sini untuk SBM uang kuliahnya beda. Ini sekolah bisnis dan manajemen ya, itu 25 juta yang reguler dan non reguler 41 juta. Kita bisa lihat sendiri di sini. Sedangkan untuk program studi lain itu 15 juta. Jadi uang kuliah kita itu per semesternya adalah 15 juta. Oke, dan bisa dicicil. Ini ada yang sistemnya 50-50% atau 40-30% gitu buat orang-orang yang ingin mencicil. Oke, baik. Lalu kemudian ketika Anda tahu biaya pendidikan, pasti pengen tahu dong program studinya apa aja nih yang ada doktornya gitu. Kebetulan saya backgroundnya geologi, maka saya akan lihat geologi itu ada di sini di FITB, itu teknik geologi ada. Ini dicentang semua ya, magister doktornya ada gitu. Jadi geologi ada. Persyaratannya kita bisa lihat di sini, kita baca sama-sama. TOEFL atau LPT. Saya kebetulan ikut LPT ITB yang diadakan di ITB gitu. Jadi nilainya harus minimum 77. Lalu TPA Bappenas untuk S2 dan S3 itu TPA Bappenas harus dilakukan ya. Potensi akademik itu minimal nilainya 475. Lalu kemudian khusus untuk ada informasi tambahan di sini, khusus untuk tahun 2020 persyaratan kemampuan bahasa Inggris dan TPA itu tidak digunakan sebagai persyaratan seleksi mahasiswa baru dan dapat dipenuhi oleh mahasiswa sebelum lulus dari program pascasarjana ITB ya. Jadi khusus untuk tahun 2020, jadi itu diberi keringanan, kita bisa memenuhi itu nanti ketika kita masuk ITB ya, ketika kita sudah sah diterima, itu bisa kita penuhi juga untuk TPA dan TOEFL. Oke, tapi ada baiknya kalau kita lakukan sebelumnya sehingga kita benar-benar ready. Lalu kemudian harus lulus seleksi persyaratan dan kemampuan akademik yang dilaksanakan oleh program studi tujuan. Jadi masing-masing program studi itu mereka punya seleksi yang berbeda-beda gitu ya. Ada mungkin harus mengikuti ujian atau kita sebut biasanya itu ujian komprehensif gitu ya. Ada yang cuma interview, presentasi begitu ya. Jadi tergantung sama program studinya. Nah, ini harus dicari tahu masing-masing ke program studi yang bersangkutan. Lalu kemudian apa aja sih persyaratan yang harus kita persiapkan ya. Nah, file-file yang atau data-data yang perlu kita persiapkan pertama ijazah dan transkrip magister, lalu ijazah dan transkrip sarjana, lalu kemudian sertifikat Bappenas, TPA Bappenas atau TOEFL atau LPT yang kita punya. Oke, baik. Lalu di sini persyaratan berikutnya adalah bukti kepemilikan asuransi kesehatan. Saya kira kita punya kartu BPJS, itu bisa di print sebagai salah satu
persyaratannya ya, di foto. Lalu surat rekomendasi dari 2 orang, itu bisa dari dosen atau atasan. Oke. Lalu kemudian kita harus membuat proposal penelitian yang isinya mengenai minat dan tujuan, kemudian bidang kajian kita apa, lalu topiknya apa gitu. Itu harus dibuat di sini gitu, dipersiapkan. Oke. Lalu berikutnya ini biaya pelaksanaan, itu nanti harus ditransfer, biayanya 600.000 itu. Nah, itu tata cara pembayarannya ada seperti ini di tautan ini. Itu kita klik aja. Nah, ini tinggal dibaca aja, kita bisa melakukan pembayarannya sebesar 600.000. Lalu ini tes TPA. Jadi di ITB juga menyelenggarakan tes TPA biasanya hari Sabtu itu. Nah, ini ada jadwalnya. Jadi jika jadwal ini cocok dengan Anda bisa mengikuti tes TPA di ITB. Biayanya kurang lebih di sini disebutkan 400.000. Oke. Ya, mengenai petunjuk pendaftaran. Oke, kita lihat petunjuk pendaftaran itu apa aja sih. Kita harus registrasi, kemudian pengisian data calon mahasiswa, biodata, asal pendidikan, program studi, lalu sumber dana, rekomendasi, kemudian upload apa aja yang perlu diupload. Itu ada ijazah dan transkrip magister yang sarjana juga, lalu foto, asuransi, bukti asuransi kepemilikan, asuransi kesehatan BPJS ya, lalu kemudian pelunasan biaya pendaftaran yang tadi melalui virtual account BNI, sertifikat bahasa Inggris dan TPA ini harus asli, kita attach juga ya. Lalu surat mengikuti program magister ini bisa kita klik, nanti kita download ya. Kita klik, kita download. Kalau kita open, isi bentuknya nanti akan seperti ini gitu. Saya yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 menyatakan belum pernah mengikuti program magister atau belum pernah drop out. Oke, ini pernyataannya, surat pernyataan. Lalu kemudian surat perjanjian dengan ITB, kita klik, isinya seperti apa. Itu isinya surat perjanjian, nomor registrasi fakultas, isinya ini bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, lalu tanda tangan, materai 6.000. Lalu ada ini surat pernyataan keaslian dokumen, ini juga harus diisi, diklik. Kalau kita open misalnya, itu ini menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah asli ya. Nah, ini juga tanda tanganin, materai 6.000. Setelah itu pernyataan kesanggupan membiayai. Nah, ini kita open. Nah, itu ada nama, pekerjaan, alamat yang menyatakan bahwa saya akan menanggung biaya penyelenggaraannya atas nama ini. Kemudian untuk dokter akan dikirimkan ke rekening BNI nomor ini gitu. Oke, ini juga harus ditandatangani. Oh, ini tanpa materai. Oke, lalu surat pernyataan kesanggupan membiayai. Lalu pernyataan tujuan. Apa tujuan? Kalau kita dibuka, apa tujuan? Nah, ini cuma 4 aja mengenai tujuan kita mengambil program magister atau program doktor, dalam hal ini kasus saya gitu ya. Kemudian proposal penelitian ini tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita harus membuat proposal penelitian dan itu harus dilampirkan dalam lamaran kita nanti gitu. Semua filenya dalam bentuk PDF. Oke. Setelah seluruh data dan dokumen pendaftaran berhasil diunggah ke halaman ini, calon mahasiswa tidak perlu mengirimkan dokumen secara fisik. Jadi nggak perlu secara fisik, kita hanya perlu mengattach-nya filenya secara soft file. Oke. Baru berikutnya ini mengenai tes, materi tes, ikutin tautan berikut ini. Kalau misalnya kita klik, nah ini ada tesnya, itu ke jadwal program studi ya. Jadi masing-masing pasti punya jadwal kapan mereka akan tes. Misalnya kalau saya Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, klik. Nah, jadwalnya ini ada. Dokter Teknik Geologi itu 16 Juni gelombang pertama, kemudian 21 Juli gelombang ketiga. Ini kemudian
materinya apa, wawancara saja, keterangan online, karena kita dalam kondisi pandemi COVID jadi semuanya online. Jadi ini untuk dokter itu ada wawancara, tapi kalau untuk magister teknik geologi ada ujian tertulis, ada juga wawancara, ada 2. Tapi untuk dokter hanya wawancara aja. Karena saya sudah mendaftar, jadi saya sudah punya nomor ID-nya di sini, saya sudah punya account gitu. Kalau Anda belum punya, berarti Anda belum daftar ya. Anda tinggal pilih klik register. Nah, ini bisa dilihat ya kan. Anda mau pilih apa? Oke, dokter, klik dokter, baru lanjutkan misalnya. Nah, di sini disebutkan pendaftaran program pascasarjana ITB sudah ditutup karena memang kita sekarang lagi proses penerimaan mahasiswa baru dan itu sudah ditutup gitu. Untuk tahun depan nanti akan dibuka lagi mungkin setelah dekat-dekat Desember ya, atau akhir-akhir semester yang akan datang ini gitu. Oke, jadi kalau saya boleh diizinkan, saya akan tunjukkan contoh misalnya filenya itu ini ya. Nah, ini ada foto dan semua filenya harus dalam bentuk PDF, jadi kita harus convert ke dalam PDF. Misalnya surat biaya S3 ya, kurang lebih seperti ini ya, kemampuan saya membayar S3, lalu tanda tangan. Oke, ini adalah presentasi proposal, contoh proposal seperti ini. Jadi ini adalah contoh proposal saya ya, bisa Anda lihat sendiri. Data isinya kurang lebih seperti ini. Ini tujuan, topik penelitian ya, tinjauan pustaka. Topik penelitian itu terdiri dari latar belakang masalah, tujuan, hipotesis, asumsi, metodologi, dan seterusnya gitu ya. Ini yang akan kita sampaikan di proposal ini gitu ya. Saya kira sih itu aja ya. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, kalau Anda ingin tes TPA di Bappenas ya, itu mereka punya, Anda bisa ke Koperasi Bappenas Go ID, itu ada bagian jadwal ya. Kalau misalnya Anda pergi ke ini Koperasi Bappenas, di bagian menunya ada jadwal. Nah, ini bulan Juli ini ada jadwal tes TPA di berbagai daerah gitu ya. Ini ada tanggalnya ya. Kemudian kalau untuk detailnya Anda bisa klik aja ya. Nah, biasanya di Bappenas biayanya itu kurang lebih 380.000 ya, di ITB 400.000, jadi cuma beda 20.000, kurang lebih 380 sampai 400-an ribu. Ini detailnya di mana mau dilaksanakan. Lalu kalau misalnya untuk tes TOEFL seperti saya pergi ke ITB karena lebih dekat ya. Jadi saya mendaftar ke ITB itu itu bagiannya UPT, namanya itu UPT Bahasa ITB. Nah, ini LC ITB. Nah, ini daftar, ini ada tes ya. Nah, kebetulan saya sudah melakukan tes ya, dan nilai ya, ini nilai saya sudah ada gitu. Kalau Anda ingin daftar, Anda bagian daftar, lalu daftar tes itu nanti akan dituntun. Nah, program tes misalnya, nah di sini ada misalnya LPT, saya melakukan LPT itu biayanya 125.000 ya. Kalau ingin ITB TOEFL, ini ada jadwalnya, biayanya 500.000 gitu. Jadi Anda bisa melakukan juga di ITB ya. Nanti video berikutnya saya akan tunjukkan proses seleksi yang saya lakukan. Tadi Anda sudah lihat ada wawancara secara online yang saya lakukan. Itu adalah tahap seleksi yang harus saya ikuti di program studi teknik geologi. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, atau share, atau komen, berikan pertanyaan, saya akan balas. Mari kita sama-sama belajar ya. Oke, itu aja. Sampai jumpa di next video.